Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan materi bab 13 tentang emansipasi wanita dalam perspektif Islam. Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah telah menghapus diskriminasi kedudukan antara wanita dan laki-laki. Islam memandang semua makhluk Allah yang memiliki akal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki amanah sebagai hamba Allah dan khalifah Allah yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya dan kelak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Agama Islam sangat memuliakan kedudukan wanita, memberikan posisi dan citra yang bagus terhadap wanita. Pembahasan pertama yaitu wanita dalam perspektif Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Kedudukan wanita dalam Islam sama-sama mulia dengan kedudukan laki-laki, artinya mereka seimbang. Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam ajaran Islam secara tegas menegaskan bahwa keberadaan wanita dan laki-laki sejajar. Jika ada tanggapan rendah terhadap kedudukan wanita, maka tanggapan tersebut sangat bertentangan dengan Al-Quran. Dengan demikian, wanita dalam perspektif Islam memiliki kedudukan yang mulia dan terhormat, juga menempatkan wanita sebagai perimbangan atas tanggung jawab yang ada pada dirinya. Islam memberikan penghargaan pada wanita apabila ternyata mereka benar dalam berbagai hal. Islam memandang wanita sebagai makhluk yang berakal dan mampu berpikir secara logis, juga memiliki pendapatan yang bernilai dan berharga tinggi. Tafsir kedudukan wanita dalam Islam. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa wanita-wanita dan laki-laki memiliki derajat yang sama. Tidak ada keterangan bahwa Hawa seperti wanita pertama di bumi tercipta dalam kondisi lebih rendah martabatnya dibanding Adam sebagai laki-laki pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi tersebut ditegaskan dalam Al-Quran yang artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keluarganya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakannya namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan atau peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Quran Surat An-Nisa ayat 1. Ayat tersebut menjelaskan bahwa penciptaan manusia tidak ada perbedaan antara zat yang digunakan untuk menciptakan laki-laki dan wanita. Keduanya berasal dari jenis yang sama. Berbeda, ayat Al-Quran menegaskan persamaan kejadian Adam dan Hawa atau persamaan kedudukan antara wanita dan laki-laki. Antara lain surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di dataran dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Islam secara tegas menempatkan wanita pada tempat yang sewajarnya. Tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan wanita. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran disesuaikan dengan amalan perbuatan masing-masing. Ajaran agama Islam juga telah menghapus kezaliman terhadap wanita, bertolak belakang dengan kondisi zaman jahiliyah. Pada umumnya, wanita hidup dalam perlakuan yang diskriminatif. Sebagai contoh, masyarakat Arab pada era dulu ada yang mengubur bayi wanita hidup-hidup dalam tanah hingga meninggal. Ada juga yang membiarkan wanita tetap hidup
dalam kehinaan dan kesengsaraan sebagaimana diceritakan dalam surat An-Nahl ayat 58-59 dan surat At-Takwir ayat 8-9. Dengan datangnya syariah Islam memberikan penerangan bagi wanita dan mengembalikan kedudukan wanita selayaknya manusia pada umumnya. Demikian. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak-hak wanita. Wanita muslimah secara umum memiliki pengaruh yang besar terhadap komunitas masyarakat. Hak wanita sebagai individu dibagi menjadi dua, yaitu hak tabi'i adalah hak manusia yang berlaku fitrahnya menurut asal kejadiannya bahwa keadaan itu adalah menjadi hak manusia seperti hak hidup dan hak merdeka. Yang kedua yaitu hak diberikan oleh undang-undang atau peraturan, yaitu hak yang dijamin berdasarkan peraturan yang dibuat oleh manusia, bersifat politis karena terserah kepada siapa yang berkuasa membuat undang-undang. Ajaran Islam mengakui hak-hak wanita dan menempatkannya di beberapa bidang, yaitu 1. Bidang kemanusiaan, kedua bidang sosial. Bidang hukum Islam memberikan pada wanita hak memiliki harta dengan sempurna dalam mempergunakannya tatkala sudah mencapai usia dewasa dan tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya, baik ayah, suami, atau kepala keluarga. Sedangkan menurut Quraisy Shihab 2007 menyatakan bahwa 1. Kaum wanita mempunyai hak untuk bekerja selama norma-norma agama dan etika tetap terpelihara dalam diri masing-masing individu. Yang kedua, kaum wanita memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut ilmu, sebagaimana hadis Nabi SAW berkata, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimat. Yang ketiga yaitu kaum wanita juga memiliki hak untuk berkiprah dalam dunia politik, seperti memberikan pendapat saat bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan umat. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Syura ayat 38, menyuruh semua umatnya, laki-laki dan wanita, agar bermusyawarah. Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka. 4. Emansipasi wanita. Emansipasi berasal dari bahasa Latin emancipation, yang artinya pembebasan dari tangan kekuasaan. Di zaman Romawi dulu, membebaskan seorang anak yang belum dewasa dari kekuasaan orang tua, sama halnya dengan mengangkat hak dan derajatnya. Makna emansipasi wanita perjuangan yang dimulai sejak abad ke-14 Masehi dalam rangka memperoleh persamaan hak dan kebebasan seperti hak kaum laki-laki dari segala bentuk penindasan dan diskriminasi. Sebelum muncul ide emansipasi wanita, Islam telah lebih dahulu mengangkat derajat ke masa kemuliaan wanita. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, kita bisa melihat betapa Islam tidak membedakan antara wanita dan laki-laki. Semua sama di hadapan Allah SWT. Dan yang membedakan mereka di hadapan Allah adalah mereka yang paling beriman dan bertakwa. Emansipasi wanita mengatasnamakan hak asasi manusia, bahwa emansipasi wanita adalah dengan kaum pria. Padahal tidak semua hak wanita harus disamakan dengan laki-laki, karena Allah SWT telah menciptakan masing-masing jenis kelamin dengan latar belakang biologis kodrati yang tidak sama. Persamaan yang dimaksud tidak melanggar fitrah dari kodrat masing-masing, karena pada dasarnya antara wanita dan laki-laki memiliki fitrah masing-masing, bisa dipaksa sama antar keduanya. Seperti persamaan hak untuk mendapat pendidikan tinggi, mendapat perlindungan hukum, mendapat gaji sesuai dengan jabatan, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, emansipasi wanita yang benar adalah perjuangan kaum wanita demi memperoleh, memilih dan menentukan nasib sendiri. 5. Wanita karir dalam Islam. Peran wanita dalam kehidupan cukup luas, meliputi berbagai bidang,
seperti bidang agama, pendidikan, sosial, budaya, politik, hukum, dan keamanan. Wanita adalah manusia sebagaimana laki-laki. Manusia hidup dengan taibatnya, berpikir dan bekerja. Dalam kiprahnya, wanita harus bisa menselarasakan dengan ajaran agama Islam, akidah yang diimani, akhlak dan masalah yang tidak bertentangan dari syariat Islam. Wanita muslimah mempunyai kewajiban untuk memperkuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menyucikan pikiran, menjalankan segala keseluruhan mengenai akhlak dan perilakunya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Islam. Pada dasarnya, wanita muslimah yang sudah bekerja, yang sudah berkeluarga diperbolehkan bekerja di luar rumah asalkan tidak melalaikan tugas utama sebagai istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya, untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketentraman, kasih sayang, dan tanggung jawab. Menurut Sadawi 2009, jika wanita muslimah diperbolehkan berkarir, maka haruslah dengan beberapa syarat. Yang pertama, pekerjaan tersebut memang disyariatkan dalam Islam, bukan pekerjaan haram atau membawa kepala perkara yang diharamkan dalam Islam. 2. Menjaga adab wanita muslimah saat bekerja di luar rumah, menjaga cara berpakaian, berjalan, berbicara, dan beraktivitas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan dari pandangnya, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 32 yang artinya, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Yang terakhir, pekerjaan tersebut tidak sampai melupakan kewajiban utamanya, seperti kewajiban mengurus suami dan anak-anaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.